Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 15. Saya Asfiraihani Martati, NIM D93219064 dan teman saya Miftahul Ainia, NIM D73219053 dari kelas B Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai teori rencana strategis pendidikan dalam perencanaan penuntasan wajib belajar serta peningkatan mutu pendidikan. Pertama, kita akan membahas mengenai teori perencanaan pendidikan. Pada teori perencanaan pendidikan ini ada poin 1 yaitu mengenai prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip perencanaan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang harus dilakukan ataupun dipertimbangkan oleh para perencana ketika akan menyusun rencana pendidikan, yang mana perencanaan pendidikan harus memperhatikan beberapa perencanaan seperti pada tabel di sini. Yang pertama yaitu komprehensif. Komprehensif ini melihat masalah pendidikan secara keseluruhan, baik itu pada pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pada poin kedua yaitu integral. Integral ini perencanaan pendidikan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan yang menyeluruh. Poin ketiga yaitu efisien. Biaya yang terbatas harus diusahakan seefisien mungkin dalam penggunaannya. Poin keempat yaitu interdisipliner. Memiliki kaitan utama dengan pembangunan manusia dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan karena pendidikan. Poin kelima yaitu fleksibel, dinamis dan responsif terhadap tuntutan masyarakat pada pendidikan. Poin keenam yaitu objektif, rasional. Poin ketujuh yaitu kelengkapan dan keakuratan data. Perencanaan harus disusun berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Poin ke-8 yaitu continue. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama, ditinjau dari segi waktu. Ada 3 yaitu perencanaan jangka panjang antara 11 sampai 30 tahun, perencanaan jangka menengah antara 5 sampai 10 tahun, perencanaan jangka pendek antara 1 sampai 4 tahun. Yang kedua, ditinjau dari segi ruang lingkupnya. Yang pertama mengenai perencanaan makro, yaitu level nasional. Perencanaan meso, yaitu level regional atau lokal. Perencanaan mikro, ini biasanya bersifat institusional. Dalam konteks ini, yang kita kenal yaitu adanya perencanaan pendidikan nasional, perencanaan pendidikan provinsi, perencanaan pendidikan kabupaten atau kota atau kecamatan, perencanaan suatu pendidikan atau perencanaan kelembagaan atau rencana pengembangan sekolah atau yang biasa disingkat dengan RPS. Yang ketiga yaitu ditinjau dari segi pendekatannya. Ada perencanaan terintegrasi atau integrated planning, perencanaan komprehensif atau comprehensive planning, perencanaan strategis atau strategic planning, perencanaan operasional atau operational planning. Poin ketiga yaitu mengenai pendekatan perencanaan pendidikan. Ada 4 poin dalam pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial atau social demand support. Social demand support menurut A.W. Guruk tahun 1972 sebagai pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga dan fasilitas demi memenuhi keinginan murid dan orang tua secara bebas. Poin B yaitu pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan atau manpower approach. Menurut A.W. Guruk tahun 1972 adalah gearing on education efforts to the fulfillment of nation manpower recruitment, atau ditujukan untuk mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja.
Poin C yaitu pendekatan efisiensi biaya atau cost benefit approach. Pendekatan ini bersifat ekonomis dan berpangkal dari sebuah konsep investment in human capital atau investasi pada sumber daya manusia. Poin B yaitu pendekatan sistem atau system approach, merupakan metode baru yang berupa kerangka kerja konseptual untuk meningkatkan efisiensi biaya dan alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Dan keempat yaitu mengenai aspek perencanaan pendidikan. Ada 4 aspek. Yang pertama, aspek sosiologis meliputi aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat. Poin 2 yaitu aspek pedagogis, meliputi dasar dan tujuan pendidikan, struktur dan isi pendidikan, metode belajar dan mengajar. Poin 3 yaitu aspek demografis, meliputi pengaruh pertambahan penduduk secara tidak langsung terhadap pendidikan, pengaruh pertambahan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan, pemerataan dalam kesempatan belajar. Poin keempat, aspek ekonomis, meliputi pendidikan sebagai alat dan kebijakan ekonomi dan biaya pendidikan. Metode atau teknik perencanaan penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Adapun beberapa teknik yang perlu diketahui ketika melakukan perencanaan penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan, yaitu yang pertama, rasionalisasi penuntasan wajib belajar. Yang kedua, rasionalisasi peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, visi, misi, tujuan penyusunan rencana. Yang keempat, kriteria keberhasilan penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima yaitu strategi penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Yang keenam yaitu permodelan perencanaan strategis. Jadi dapat diambil kesimpulan dari hasil analisis Renstra pada bedah buku Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat, yaitu erat kaitannya dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab awal. Dengan adanya teori yang baik dan sistematis, maka terciptalah sebuah perencanaan yang matang. Sekian presentasi dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 15 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.